Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin dimanapun anda berada, semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang berbahagia dalam setiap keadaan dan kondisi apapun. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang senantiasa sikoh dalam mengemban risalahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang berbahagia beserta seluruh santri Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman yang senantiasa khusyuk dalam berthalabul ilm. Semoga antum senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita di kajian online ya, bersama Divisi Humas dan Dakwah Pondok Pesantren Islam Ibadur Rahman Paya Mabar Setabat Langkat. Ya, ada cerita, ada kisah, ya, ada rangkaian ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang tentunya akan mengisi relung hati kita agar ia benar-benar ya diisi dengan hal-hal yang baik, ya, agar kiranya dari situ bisa menghasilkan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin dan seluruh santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tema tentang kehidupan. Serat dengan makna kehidupan, yaitu 4 hal pertanda bahwasanya seseorang itu benar-benar telah merasakan kebahagiaan dalam kacamata Islam tentunya. Kita tahu bagaimana detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti pekan, bulan, tahun, dan begitu seterusnya. Di saat pagi disambut siang, siang berganti petang, dan di saat cahaya sunset yang merah mulai menghilang, meninggalkan sisi kegelapan kehidupan di dunia ini, ya, terisal bagaimana bahwasanya kehidupan itu tidak selalunya cerah. Itulah kehidupan manusia pada hakikatnya, di mana mereka selalu berupaya untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Tapi bagi mereka yang tidak tahu caranya, tidak berjalan di jalan yang tepat, mereka akan mencari sebuah kesia-siaan. Sebagaimana seorang musafir yang berjalan di tengah padang pasir yang luas, dia hanya mendapatkan fata morgana. Dia tidak akan pernah mendapatkan telaga yang berisikan air yang segar, tapi dia hanya akan mendapatkan fata morgana yang akan menipu dirinya. Begitulah manusia pada hakikatnya. Mereka tidak tahu apakah mereka sudah bahagia atau tidak, karena mereka tidak punya tolak ukur dari kebahagiaan itu sendiri. Tapi dalam Islam, Masya Allah, Allah sudah menyediakan begitu banyak perangkat yang bisa menjadikan kita mengukur kebahagiaan itu, ya. Apalagi kita tahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ya, dari Imam Muslim. Apa kata beliau pada suatu ketika beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ajaban li amril mu'min, sesungguhnya urusan orang-orang beriman itu menakjubkan, ya, luar biasa, ya. Jadi kalau mau mendapatkan satu hal yang menakjubkan, hiduplah sebagai orang yang beriman, ya.
Kenapa menakjubkan? Bahkan beliau tegaskan lagi, ya, bahwasanya, ya, itu hanya bagi orang-orang mukmin, tidak didapati kecuali pada orang-orang beriman. Kenapa? Ya. Ma'asyiral muslimin dimanapun Anda berada, Masya Allah. Karena hari ini tidak ada manusia yang benar-benar tahu, ya, tolak ukur dari kebahagiaan itu, ya, selain yang bersumber dari Islam. Bagaimana Islam itu mengajari kita melalui hadis ini, bahwasanya orang-orang yang beriman itu anna amrahu kullu khair. Urusan mereka semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Ya, semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Masya Allah. Ya, kita tahu bagaimana orang-orang beriman itu, Masya Allah, mereka benar-benar yakin kepada Allah, dan dengan keyakinan itulah mereka mendapatkan anugerah yang terbesar ini. Ya, bayangkan, ya, dalam hadis itu dikatakan idza asabahu syarra, kalau mereka mendapatkan kebahagiaan, fasyakara fakana dzalika khairul lahu. Orang-orang beriman itu kalau dia mendapatkan limpahan karunia dari Allah berupa rizki, ya, anak, keturunan yang banyak, pangkat jabatan, dia akan syukuri. Dia akan bersyukur, dan tentunya itu akan mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, ya, idza asabahu dharra, kalau dia mendapatkan satu musibah, ujian dalam hidup, fasabara, maka dia akan bersabar. Fakana dzalika khairan lahu, dan begitupun, ya, maka dia akan, ya, mendapatkan kebaikan dengan kesabarannya itu. Suatu ketika pernah ada seorang yang miskin berteriak dengan lantang kepada seorang ustadz di atas mimbar. Wahai ustadz, di mana Allah ketika aku susah? Wahai ustadz, di mana Allah ketika aku menderita? Aku memanggilnya tapi dia tidak hadir. Aku memohon kepadanya tapi tidak kunjung kudapati apa yang aku minta. Aku tetap menderita, aku tetap miskin. Maka sang ustadz tadi dengan lantang berkata, wahai manusia, berimanlah, karena keimanan itu adalah kunci kebahagiaan bagimu. Ya. Kenapa? Karena sungguh orang-orang kaya itu diuji dengan kekayaannya, maka dia akan jadikan kekayaannya itu amal solehnya. Dia akan jadikan kekayaannya itu digunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan, maka itu menjadi amalnya. Ya. Kenapa? Dia bersyukur, dan syukur menjadi amal utama bagi orang-orang kaya. Sebaliknya bagi para masakin, orang-orang miskin, ya, yang didera dengan berbagai macam ujian, ya, ketahuilah amal terbaik orang miskin itu apa? Kesabaran. Dan kesabaran itu adalah amal terbaik yang akan dia bawa nanti menghadap Allah. Jadi setiap manusia itu Allah uji bi qadar, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Orang ganteng diuji dengan kegantengannya. Sejauh apa kegantengannya itu dia manfaatkan untuk kebaikan. Dan orang-orang jelek juga diuji dengan kejelekannya. Iya. Seberapa bersabar dia menghadapi rasa kekecewaan itu, menggantikannya dengan keikhlasan dan keridhaan kepada Allah. Sebagaimana seorang anak buta, penghafal Quran, dia buta sedari lahir. Ketika ditanya oleh seorang masyayikh, pernahkah dia berkeinginan untuk bisa melihat kembali, merasakan bagaimana menikmati indahnya gemerlap dunia ini? Apa yang dia jawab? Tidak. Sekali-kali tidak, kalla, tidak. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Allah, dengan kebutaannya itu dia terhindar dari dosa. Dan dengan kebutaannya itu dia bisa menjaga pandangannya, sehingga ayat-ayat Al-Quran yang dia hafalkan tetap bersemayam di dadanya, sampai akhirnya dia kembali kepada Allah dengan keadaan yang mulia. Ya. Jadi setiap kita itu diuji dengan kadar kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka dari itu dalam Islam, ya, ada 4 hal yang mencerminkan seseorang itu sudah benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang paripurna.
Siapa itu? Minan nabiyyin wassalihin wasyuhada. Mereka adalah pendahulu kita yang sudah benar-benar mendapatkan kebahagiaan yang paripurna dari Allah. Ya. Bagaimana para sahabat Ansor dan Muhajirin radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah ridho kepada mereka sebagaimana mereka ridho kepada Allah. Mereka sudah mendapatkan puncak daripada kebahagiaan itu. Dan tanda daripada kita sudah mendapatkannya ada 4 hal. Ingat ya, ini santri nanti. Antum adalah calon-calon penerus perjuangan, penerus estafet dakwah, penerus estafet ya kegiatan-kegiatan amal soleh, penerus dakwah Islam yang akan menghidupkan syiar Islam ke depan. Dan antum juga akan diuji dengan kehidupan antum masing-masing sesuai dengan kadar kita. Ada yang pintar, ada yang pintar sekali, ada yang sangat pintar, ada yang minter-minteri, ya kan gitu ya. Ada yang kurang pintar, ya. Ada yang kurang pintar sekali, ada yang sangat tidak pintar, ya. Kalau bodoh nanti kasar kali ya kan, apalagi tolol. Beda bodoh sama tolol. Kalau bodoh itu biasa, tapi kalau tolol itu mengandung makna lawakan ya. Jadi kalau udah dibilang tolol orang pasti ketawa. Tapi dalam Islam tidak ada. Orang beriman itu semuanya cerdas. Tidak ada yang bodoh. Kenapa? Karena dengan keimanannya menunjukkan kecerdasan. Ya. Ma'asyiral muslimin ya, yang berbahagia dimanapun Anda berada, hari ini kita akan lihat, bercermin. Sudahkah kita benar-benar bahagia? Ya. Pertama tandanya apa itu? Pertama tandanya kalau kita sudah benar-benar merasakan bahagia ini bagi kita semua, kita sudah merasakan bahagia apabila kita mendapatkan rezeki yang halal. Ya, karena hari ini Masya Allah ada istilah, jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja payah. Ada lagi dulu istilahnya kalau orang mau nambul itu minum tua atau minum minuman keras, ya, makan makanan yang haram padahal dia muslim. Saya ingat dulu waktu masih anak-anak ada yang bilang gitu, alah haram lama-lama harum, katanya kayak gitu. Dia tidak pedulikan itu yang halal dan yang dia masukkan ke perutnya, dia tumbuh kembang dari yang haram. Masya Allah. Maka bersyukurlah bagi kita, walaupun kadang sedikit tapi mendatangkan berkah. Tapi banyak kita lihat hari ini Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita tanya, Pak, dia berjualan somai, pakai sepeda, pendapatannya satu hari 40.000. Tukang becak, kita tanya, Bang, Wak, berapa sehari narik dapatnya, Wak? 35, 45. Tapi dia punya anak sehat, ya, punya keluarga sehat, anaknya sekolah, bahkan tak jarang kadang-kadang anak tukang becak, ya, jadi sarjana S1, S2, bahkan jarang mereka, ya, jadi sukses, ya. Itu menunjukkan apa? Ya, dalam Islam itu Allah berikan 2 hal kepada kita. Yang pertama adalah kecukupan. Jadi kalau kita masuk ke dalam Islam, kita benar-benar pelajari Islam, kita mesti sudah mendapati 2 hal. Itu istimewanya. Yang pertama, kecukupan rezeki. Jadi kalau orang beriman itu rezekinya selalu cukup, nggak pernah kurang dan nggak pernah berlebih. Ah, itu dia. Nggak ada orang beriman rezekinya berlebih. Karena apa? Dia akan selalu mentasarrufkannya dalam dakwah, dalam sedekah. Jadi kok ada orang beriman tabungannya banyak kali, ya kan? Uangnya ditumpuk-tumpuk, itu perlu ditanya keimanannya. Karena orang beriman itu tidak ada punya rezeki lebih. Ya, karena orang beriman itu sudah Allah janjikan apa? Orang-orang muslim itu Allah janjikan apa? Kecukupan rezeki. Kemudian yang kedua apa? Qanaah. Nah, ini nanti kita akan bahas di tema yang selanjutnya, ya, tanda daripada kebahagiaan. Masih tetap dalam masalah halal. Masya Allah, hari ini kalau kita berbicara halal, sulit sekali didapati. Maka nanti antum apapun profesi kita hari ini, ya, walaupun mungkin kadang-kadang diremehkan orang, ya, tukang butut gitu ya, tukang butut, ya, kalau memang cara kita mencari dari barang-barang rongsok itu benar dan tidak mencuri dan
mengambil hak orang lain halal, jangan pernah kita merasa hina. Karena di balik tumpukan ronsok itu yang kita jual, kita meraih banyak keutamaan. Ya. Ya, petani, nanam padi, ya tukang bangunan, kan sering ya. Apa kerja ya? Tukang bangunan. Udah gitu kenek lagi. Apa kerjamu, Dek? Kenek. Aduh. Udah bayangan 60. Ya, apa kerjamu, Dek? Dorsmer, ya kan itu. Apa kerjamu, Dek? Ojek online. Nah, kan gitu ya. Remeh kayaknya. Ya. Tapi ketahuilah, ketika memang jalan dan zat daripada rezeki itu halal, Anda sudah bahagia. Ingat ya. Karena sebenarnya bahagia itu relatif, ya. Relatif. Maka yang kedua, ya ini ukurannya relatif. Yang kedua ya, pertanda kita bahagia sekali rezeki yang halal kita dapat. Yang kedua adalah qanaah. Nah, qanaah ini apa ini? Qanaah itu menerima yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Nah, di sini kita baru berbicara ukuran kebahagiaan. Nah, ukuran kebahagiaan dalam Islam itu relatif. Bahkan dalam Islam terkadang ketika ada orang mendapat ujian pun bisa bahagia. Dalam sejarah kita tahu bagaimana Nabi Muhammad diboikot selama 3 tahun. Di mana? Di lembah Al-Is, tidak dikasih makanan, pasokan makanan dari luar masuk. Bahkan sahabat-sahabat itu ada yang makan akar, daun-daunan. Bahkan kadang-kadang di malam hari itu berjalan gelap, asal lembek aja dimakan. Iya, dalam kitab ya Syirah An-Nabawiyah karangan Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakpuri itu jelas. Tapi apa yang mereka rasakan? Kebahagiaan. Ya. Buktinya apa? Ketika para sahabat itu bercerita di fase-fase awal dakwah. Bagaimana mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ketimbang ketika Islam itu sudah jaya. Bahkan tak jarang para sahabat itu yang karena melihat kejayaan Islam sudah semakin luar biasa, mereka malah ya menepi di pelosok-pelosok daerah. Kenapa? Khawatir mereka tidak bisa menjaga hati mereka. Jadi para sahabat itu malah khawatir. Islam itu udah menang malah khawatir. Ya. Begitulah kadang-kadang orang-orang beriman itu tidak bisa kita tebak. Kenapa? Ajaban. Memang benar-benar menakjubkan. Jadi tolak ukur kebahagiaan itu ya relatif. Dan dalam Islam kita diajarkan kalau kita dapat kebahagiaan ucapnya apa ucapannya? Alhamdulillahi binikmati tatimmus shalihat. Itu orang beriman. Kalau nikmatnya tadi Allah berikan cukup, bersyukur. Ya, kalau dalam cobaan, musibah, ya, atau ujian kita disunahkan berdoa apa? Mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Ya, bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Misalnya duit hilang, duit jajan baru dapat dari orang tua, rupanya hilang misalnya. Apa yang harus kalian lakukan? Cari malingnya. Itu perlu juga. Jangan doa aja ya. Harus dicari malingnya. Karena baru dapat langsung hilang. Siapa yang nyuri ya? Harus ikhtiar dulu ya. Baru kalau udah nggak dapat, kita doa. Maka doanya pun kalau kehilangan barang apa? Apa doanya? Ini santri nggak tahu nih. Apa? Doa kalau misalnya kita kehilangan barang atau apa doanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum min. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang Engkau berikan. Apa itu? Misalnya hilang dompet, hilang sepatu, digosok selop. Kenapa kalian misalnya antum sekalian ketika digosok selop itu kok malah rutin? Hari ini digosok, besok digosok lagi, karena nggak pernah doa kayak gitu. Harusnya doa ketika selop mau keluar dari kamar hilang, doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairum min. Besok dikasih sepatu rebok. Tapi jangan punya orang kalian ambil. Ini malah udah diganti, alhamdulillah.
punya siapa? Punya kawan. Ya, jadi seperti itu. Qanaah. Karena kalau kita berbicara kebahagiaan tadi, ikhwan, ada uak-uak 2 orang, ya, di depan rumah, ya, lagi ngopi, ketawa-tawa. Kok ditanya, bahagia wak? Bahagia kali. Betul kan? Nah, ada juga golongan manusia yang tunggu S1 4 tahun, ya, ada yang 6 tahun hampir DO, ada yang S2 4 tahun hampir DO, ya kan, kayak mualim hampir DO, tapi insya Allah selesai, ya. Habis itu S3 doktoral, uang habis ratusan juta, miliaran, seolah-olah itulah baru bisa bahagia. Iya. Kok kayaknya capek kali perjalanan itu, ya. Ada lagi yang tunggu PNS dulu, ada lagi yang tunggu dapat sertifikasi dulu, ada lagi yang harus keterima jadi tentara dulu, ada yang terima jadi polisi dulu, atau tunggu jadi kepala desa dulu, jadi camat dulu, jadi gubernur dulu, jadi presiden dulu, baru bahagia. Sedih gak kayak gitu, ya? Capek, ya? Lama kali dibandingkan uak-uak yang ngopi berdua tadi, ketawa, ya kan, sambil nunggu maghrib, udah besarung dua-dua, sama bekoko belobe, ya kan, tamatan SD pun enggak, kelas 2 berhenti, baca ya nggak pandai dua-dua, ya. Jadi kok misalnya kawannya nanya, bacakan dulu SMS ku nih, walaupun ngejek aja, aku nggak pandai baca juga, misalnya gitu, ya. Tapi bahagia, betul kan? Bahagia, jadi relatif sebenarnya. Jadi antum tuh jangan mencanangkan kebahagiaan tuh tunggu nanti, tunggu sukses dan lain sebagainya, rugi. Nah, itu dia 2, ya. Nah, itu yang menjadi bagian daripada manajemen hati kita untuk bahagia. Yang pertama rezeki yang halal, kemudian yang kedua qanaah. Nah, ada 2 hal ini yang ini kayaknya lebih sensitif. Kenapa? Kalau ini memang agak berat. Kenapa bilang berat? Karena ini hubungannya dengan, ya, hablum minallah. Kita kalau berbicara kepada konteks diri kita, rezeki halal itu kan urusan kita, ya, kita cari, ya, hubungan kita dengan diri kita dan lingkungan kita. Qanaah juga sama. Tapi kalau udah berbicara hablum minallah ini agak berat, ya. Maka pertanda yang ketiga kita sudah mendapatkan kebahagiaan adalah, saya tanya hati kita masing-masing, ya, kaum muslimin dimanapun Anda berada, sudahkah kita mendapatkan ini? Kalau belum berarti, ya, belum utuh kebahagiaan itu sebenarnya. Tadi kan 2 baru. Kalau mau sempurna harus dapat 4. Nah, yang ketiga ini aja berat. Apa itu? Apa? Allah buat hati kita mudah untuk melaksanakan ibadah. Mau sholat mudah nggak? Tanya hati kita. Mau sholat tahajud mudah nggak? Mau bangun subuh tepat waktu susah nggak? Mau witir sebelum tidur susah nggak? Mau makan pakai tangan kanan aja kadang-kadang susah. Minum sambil duduk aja kadang-kadang nggak sempat, ya. Berzikir astagfirullah aja kadang-kadang lupa. Sholat sunnah aja kadang-kadang curi-curi. Takbir ruku habis itu salam, ya. Ada kadang-kadang santri habis takbir tiba-tiba balik kanan, siap sholatnya. Begitulah beratnya, ya, untuk perkara ibadah. Maka kalau saya katakan untuk hablum minallah itu, masya Allah, kadang saya menitikkan air mata gitu. Kenapa, ya? Berat kali kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kita lihat ada orang itu yang beribadah itu udah benar-benar nikmat gitu, ya. Kakek-kakek gitu, ya, sholat subuh sebelum azan udah sampai masjid gitu, ya. Kita kadang-kadang udah komat, kita belum terbangun. Maka masya Allah, kalau untuk ini mari kita sama-sama upayakan, akhir. Karena sebenarnya selain yang 2 tadi, yang ketiga ini masya Allah, itu level utamanya itu. Kalau kita sudah bisa merasakan kemudahan beribadah, disitulah letak di mana Allah sebenarnya
sudah menjanjikan banyak kebahagiaan itu ke depan. Ya. Makanya bersyukur lagi. Kalau kita itu nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2 aja dari amal soleh itu kita gampang. Misalnya zikir pagi sore, kita nggak pernah tinggal, bersyukur. Baca surah Al-Kahfi, bersyukur. Rawatib, bersyukur. Daikan Allah. Mari kita terus berupaya agar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah hati kita untuk beramal soleh. Kadang-kadang kita jajan 30.000 nggak terasa, betul? Apalagi kok mau Jumat keluar, betul? Kalau sedekah, infak subuh, nggak teringat kita. Padahal gopek pun jadi, gopek jadi. Tapi itu pun berat, betul kan? Gopek berat kita. Kadang-kadang menghabiskan duit 50.000 Jumat keluar, 100.000 nggak terasa. Kita kadang-kadang bergumam, udah habis ya lah, udah Jumat keluar kok. Tapi kok duit kita 100.000 masukkan kota infak, Masya Allah, berdebar-debar hati itu, bergetar tangan tuh, betul, nggak jadi. Kadang-kadang udah kita masukkan pun, kita elus-elus lagi kepala kita 3 kali, astagfirullah, kok aku masukkan lah tadi. Apalagi kok ada penggalangan dana itu ya kan, langsung kita sikitkan duit kita di kantong. Begitulah manusia, masih sulit kita untuk beramal soleh. Ya. Padahal dulu saya katakan pernah ya dalam satu riwayat ya, ada seorang ulama, seorang dai 1.000.000 umat. Ketika ceramah itu mesti ramai. Nah, suatu ketika ada seseorang yang bermimpi tentang beliau, berjumpa dengan beliau. Maka orang yang bermimpi ini bertanya kepada beliau, wahai Ustadz, wahai Syekh, sungguh engkau sangat dimuliakan Allah. Kenapa? Karena engkau adalah dai 1.000.000 umat. Tentunya dengan itu, ya, dengan kemuliaan ilmumu dan ketenaranmu itu dalam masalah ilmu, engkau mendapatkan pahala yang banyak. Apa katanya dalam mimpi itu? Tidak. Sesungguhnya, ya, keutamaan yang terbaik yang kudapati adalah di zikir-zikir kecilku yang ku baca di waktu sahur. Itu lagi ngantuk-ngantuk kita santri ya. Itu sebenarnya banyak keutamaannya. Maka ditidurkan sama setan. Tidurlah. Habis sholat, sebelum sholat nunggu imam, tidur. Karena memang di situ keutamaannya tadi. Begitu beratnya. Ya, maka berdoa kita kepada Allah agar kiranya untuk pertanda ketiga ini bisa kita raih. Kemudian yang keempat, ini juga urusan hablum minallah. Wah, ini lebih berat lagi, kawan. Kalau ini berjuanglah kita dan berdoalah kita termasuk daripada orang-orang yang mampu mendapatkannya. Apa itu? Halawatut ta'ah. Tadi kita kan masih berdoa agar dimudahkan beramal soleh. Ini yang keempat ini adalah bagaimana kita sudah bisa merasakan manisnya amal soleh. Sholat tahajud itu nikmat. Sampai ada orang yang nulis buku agar ibadah senikmat coklat. Kita kok habis tahajud ngantuk, kaki pegal. Apalagi kalau ini mau Ramadan. Kalau tahajudnya jam 3, imamnya baca setengah juz. Dari mulai ubun-ubun ya sampai centeng kita pukuli gini. Karena saking ngantuknya kita itu. Ya kan? Itu bukan manis. Pahit yang kita dapatkan. Itu menunjukkan apa? Masih jauh kita daripada halawatut ta'ah. Ini harus kita cari, ikhwan. Ketika berzikir, subhanallah, 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 nikmat. Pernah nggak antum merasakan itu? Nikmat, betul-betul nikmat. Ini subhanallahnya dengar pertama sama terakhir aja. Begitulah saking nikmat. Nggak terasa, cepat kali. Yang penting siap. Surah Al-Fatihah aja kadang-kadang di waktu sholat sunnah kita, ya, nggak tahu kita berapa ayat kita baca. Tiba-tiba waladolin amin. Udah siap.
Kapan iyyaka na'bud nggak tahu. Iyyaka nasta'innya juga nggak tahu. Ya. Makanya itulah keutamaan kita kalau sholat itu sudah belajar tahsin. Terbiasa lisan kita ini fasohatul lisannya. Tapi kalau memang kita orang yang jarang belajar tahsinul qiraah, Masya Allah, surah Al-Fatihah itu ya sangat cepat sekali. Kadang-kadang entah udah baca atau belum kita nggak tahu. Padahal kita tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ummul kitab. Yang kalau membacanya itu ya disarankan untuk benar-benar baik dan benar membacanya. Baik dalam sholat maupun di luar waktu sholat. Karena maknanya itu memiliki kandungan makna yang luar biasa, yaitu hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, kira-kira udah bahagia belum kita? Kalau 4 ini jadi tolak ukurnya, udah bahagia belum kita? Belum kayaknya ya. Ya, kita carilah kebahagiaan tuh. Jadi kalau kita bisa bilang ya, 2 gambaran kebahagiaan itu dari tinjauan ya dunianya, yang kedua akhir dari tinjauan akhiratnya. Dan 2 yang akhir ini yang berat. Kenapa, Ki? Karena kalau kita cuma berkutat di urusan dunia saja, sia-sia hidup kita. Ya. Coba bayangkan ketika kita nanti menghadap Allah, kita hanya berkutat di urusan rezeki halal sama qanaah. Walaupun itu aja udah baik. Ya, karena banyak orang yang hari ini urusan dan perkara itu belum baik. Bahkan jauh dari kebaikan. Ya. Tapi yang 2 akhir juga penting. Ya. Perkara hablum minallah. Jadi dari 4 pertanda kebahagiaan ini marilah ya. Ya. Bukan titel pangkat jabatan itu yang kita ingin raih, Wan. Bukan titel hafiz Quran itu, bukan. Ingat ya, titel hafiz Quran itu sama-sama S1. Kalau kita tidak benar-benar memaknainya. Tapi raihlah dari setiap ayat-ayat yang kita hafal itu benar-benar kita berupaya untuk mengamali isi kandungannya. Jadi setiap kita boleh bercita-cita jadi penghafal Quran, boleh, harus. Silakan. Tapi benar-benar, bukan hanya sekedar titel duniawi. Ya. Apalagi hanya sekedar mencari S1, S2, S3. Masya Allah. S3 gorengan 2, berapa itu harganya? Kalau di koperasi kan gitu. Saljun salah saki kan gitu ya. Allah, mungkin itu saja tema kita pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi cerminan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita benar-benar meraih kebahagiaan yang hakiki itu? Kalau belum, mari kita cari. Karena letaknya ada di 4 pertanda ini saja, bukan di urusan yang lain. Ya, bukan seberapa lebar tanah kita, bukan seberapa banyak tabungan kita, atau seberapa tinggi tingkat rumah kita, ya, atau mungkin seberapa tampan wajah kita, bukan itu. Tapi letak kebahagiaan yang paripurna itu ada di 4 hal ini. Yang pertama, rizki yang halal, qanaah, ya, kemudian dimudahkan berbuat amal dan taat kepada Allah, dan yang terakhir adalah halawatut ta'ah, merasakan manisnya buah dari ketaatan itu. Ya, jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan seluruh santriku yang kucintai karena Allah, demikian kiranya mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya khususnya dan keluarga, dan umumnya bagi kita semua. Semoga kita dimampukan Allah untuk meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah, sebagaimana doa sapu jagat yang sering kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Nas'alullah afiyah wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.